dalam Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam acara pernikahan saudara kita hari ini, saudara Yafet dan saudari Nita. Dan teristimewa bagi kedua mempelai ini, sungguh akan membawa mereka berdua masuk dalam suasana bahagia dalam rumah tangga ini. Jadi untuk melandasi pernikahan mereka berdasarkan firman Tuhan, perjanjian Tuhan, maka hari ini kita akan membaca dari kitab Maleaki. Kitab Maleaki dalam perjanjian lama, mungkin saya yang membacakan saja di antara kita yang tidak membawa Alkitab. Dan baiklah, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Maleaki pasal yang kedua, ayat yang ke-14, dan nanti disambung dengan ayat 15 dan nanti kitab berikutnya. Saya baca dulu bagian kitab Maleaki pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Bunyinya demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, ini bagian pertama dari pembacaan firman Tuhan ini. Nanti kita lihat bagian yang kedua yang akan kita baca di dalam kita akan baca dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga 39. Bunyi bagian firman Tuhan ini dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga 39. Bunyinya seperti ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ya, demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Dari kedua bagian ini, bagi kita dan teristimewa, bagi kedua mempelai siang hari ini yang berbahagia, saudara Yafet dan saudari Nita. Bagi kedua mempelai khususnya yang menjadi simbol dari kehadiran kita di siang hari ini, ya. Fokus kita bagaimana melihat kedua pribadi ini yang tampil sebagai orang yang dibicarakan oleh firman Tuhan. Kita yang sudah menikah, kita sudah semua merasakan pernikahan. Dan mereka yang belum menikah akan melihat bagaimana pernikahan itu dalam peristiwa di siang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus. Pernikahan itu adalah ciptaannya Allah. Untuk kita mau melihat bagaimana metode
atau caranya Allah menciptakan pernikahan, maka kita menirunya dari kitab suci. Pengetahuan kita tentang pernikahan, kita semua tidak tahu apa itu pernikahan. Kita mengertinya dan mengetahuinya dari kitab suci, berbicara tentang pernikahan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih, pernikahan di sini yang saya mau bicarakan atau bahas untuk kita mengerti bahwa pernikahan itu ada dua jenis. Pernikahan yang pertama, jenis pertama adalah pernikahan yang diciptakan oleh Allah. Ya, kalau kita memperhatikan Allah menciptakan pernikahan itu, kita sudah memperhatikan tadi di dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua ayat 14 hingga 15 dikatakan bahwa pernikahan itu adalah persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Ya. Jadi persekutuan ini itu adalah sebuah pertemuan di mana dua menjadi satu, dua pribadi menjadi satu. Nah, jadi dalam pengertian kata dua menjadi satu, berarti kita mempunyai pemikiran bahwa Allah menghendaki dua menjadi satu, bukan tiga atau empat menjadi satu. Ya, jadi itu caranya Allah di dalam menciptakan pernikahan. Itulah sebabnya kalau disebut pernikahan secara Kristen, itu berarti seorang lelaki dan seorang wanita. Nah, di dalam melangsungkan pernikahan, tentunya di sini sebuah pernyataan dari masing-masing bahwa mereka belum mempunyai istri atau suami. Itu seperti itu. Sebaliknya, mereka berdua memang memiliki suatu pikiran yang sama, ialah ingin bersatu. Ya. Jadi sebuah pernikahan Kristen bukan sebuah paksaan, bukan sebuah ada sebuah hubungan sebab akibat di balik semua pernikahan. Contoh, demi untuk melunaskan hutang ada orang menikah. Itu peristiwa-peristiwa itu ada. Jadi menikah itu adalah sebuah kebersamaan, kemauan bersama dari pihak laki-laki dan pihak wanita. Jadi mereka bertemu di dalam suatu pimpinan Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan pimpinan Tuhan, berarti Tuhan menaruh sebuah pikiran di dalam masing-masing individu, baik yang lelaki maupun wanita, bahwa kamu akan menemukan seseorang seperti kayak kalau kita memperhatikan saudara Yafet ini, di dalam hatinya Tuhan taruh ya seorang wanita yang akan dia menerima sebagai istrinya, yang sekarang ini ada di sampingnya, yaitu saudari Nita ya. Itu Tuhan. Sebaliknya Nita, dalam hatinya Tuhan menaruh pikiran bahwa engkau akan melihat seorang laki-laki yang bernama Yafet ini akan menjadi suamimu. Nah, jadi di sini peranan Tuhan mempertemukan dua pribadi yang berbeda lokasi dan berbeda latar belakang, baik kebudayaan atau suku, itu memang sungguh unik dan ajaib. Nah, itu sebabnya pernikahan adalah sesuatu yang unik atau ajaib yang diciptakan Tuhan. Kalau kita memperhatikan Tuhan menciptakan pohon saja, itu ada keunggulan, keunikan, dan keajaiban-keajaiban. Apatah lagi pernikahan. Jadi pernikahan, keajaiban yang kita akan lihat di dalamnya apa?
dalam kitab Maleakhi pasal 2 tadi ayat 14 dikatakan akan melahirkan keturunan ilahi. Saudara, keturunan ilahi ini sesuatu yang ajaib. Apa itu keturunan ilahi? Yaitu keturunan atau orang-orang yang dilahirkan yang akan menuntun keturunan ini untuk menyembah Tuhan dan berbuat hal-hal yang baik dan benar di dunia ini. Itulah keturunan ilahi. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan pernikahan, maka inilah keajaibannya. Jadi kalau kita akan melihat ada anak-anak yang lahir dan dibesarkan tumbuh, mereka akan penuh cinta kasih. Dan mereka akan mencari kebenaran-kebenaran. Dan itulah sebabnya orang tua ini, mereka akan mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cinta kasih dan mengenal Tuhan. Itu keturunan ilahi. Ya, saudara. Jadi kalau kita melihat pernikahan ini, itu adalah suatu perkenanan Tuhan. Maka manusia hanya ikut merasakan satu perkenanan Tuhan ini. Makanya kalau Tuhan itu menciptakan pernikahan, sebagaimana Dia menciptakan manusia dan alam sekitarnya, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang. Katakanlah, kalau kita melihat Tuhan menciptakan sebuah pohon, semua lengkap. Maka kalau Tuhan menciptakan pernikahan, maka lengkap. Apa itu kelengkapan pernikahan? Di situ nanti ada berkat Tuhan dalam bentuk pekerjaan. Di situ ada damai sejahtera, cinta kasih. Dan di situ ada keturunan ilahi. Nah, ini kelengkapan. Maka kalau Tuhan menciptakan pernikahan, itu sesuai dengan Tuhan menciptakan yang lainnya. Ya, saudara-saudara, kita perhatikan ya. Jadi Tuhanlah yang berinisiatif. Mereka hanya menjalankan perintah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa hendaklah seorang laki-laki dia mengambil seorang wanita untuk menjadi pasangan istrinya. Dan itu adalah perintah Tuhan. Dan kalau demikian, mereka hanya menuruti perintah Tuhan. Jadi setiap kita di dunia ini, salah satu mengikuti perintah Tuhan adalah menikah. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya tidak ingin menikah. Apa kira-kira ada? Ada. Karena mungkin dia trauma, atau dia mengalami sesuatu masalah besar yang pernah menghantui dia. Dan kalau dia melihat perjanjian atau perintah Tuhan, Tuhan menyuruh setiap individu untuk menikah. Jadi tidak berdosa. Jadi pernikahan adalah sebuah perintah Tuhan. Sekarang kita mau memperhatikan bagaimana hal yang benar ini supaya tidak disalahgunakan atau tidak dimengerti oleh manusia. Jadi pernikahan yang diperintahkan Tuhan adalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Itu sekian perintah Tuhan. Seperti itu perintah Tuhan. Jadi kalau pernikahan melebihi seperti itu bukan perintah Tuhan. Itu kemauan manusia. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Maleakhi, dikatakan engkau harus memelihara perjanjian dengan istri masa mudamu. Apa itu istri masa muda? Istri yang pertama bagi laki-laki dan suami yang pertama bagi wanita. Maka pernikahan itu disebut pernikahan yang bersifat perjanjian dengan Allah. Saudara-saudara, jadi pernikahan itu adalah sebuah kesepakatan antara manusia dengan Allah. Bahwa kami memang mau menikah masing-masing. Artinya yang laki berkata, saya memang hari ini
baru mau menikah. Yang wanita juga berkata, hari ini saya juga baru mau menikah. Jadi sekali. Ya. Jadi ini pengertiannya kalau itu dia katakanlah masih sehat kuat. Ada istilah pernikahan yang kedua, yaitu kalau salah satu pasangan itu meninggal, ya, itu baru bisa terjadi pernikahan kedua. Tetapi kalau dia masih hidup dan masih sehat dan ada bersama-sama dalam satu rumah, dia tidak diizinkan menikah yang kedua, karena dia akan melanggar perintah Tuhan, yaitu perjanjian pernikahan. Inilah perjanjian pernikahan secara Kristen yang Allah ciptakan. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita melihat pernikahan yang kedua? Itu pernikahan yang pertama. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 24 kita sudah baca tadi, dan ini akan kita mengerti bagaimana sifat yang kedua daripada pernikahan itu. Pernikahan yang kedua dalam Injil Matius 24 dikatakan itu pernikahan duniawi. Apa itu pernikahan duniawi? Pernikahan yang melampaui apa yang Tuhan tetapkan. Ya, seperti saya sudah jelaskan tadi, kalau Tuhan tetapkan seorang laki-laki dan seorang wanita. Tetapi kalau pernikahan duniawi, manusia menetapkan boleh dua, boleh tiga. Inilah yang disebut pernikahan duniawi. Apakah yang akan terjadi kalau pernikahan dunia itu terjadi? Maka Tuhan sendiri yang menghukum. Karena apa? Manusia melanggar perintah Tuhan. Nah, nanti kita lihat di dalam Injil Matius 24 ayat 37 demikian dikatakan begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ya, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Perhatikan, kawin dan mengawinkan. Ini kata ini mengandung unsur jamak. Kawin mawin. Seperti itu. Artinya apa? Dia baru hari ini kawin di Indonesia, besok dia kawin di Australia. Hari ini dia kawin di Australia, besok dia pindah lagi kawin di Malaysia. Saudara-saudara, ini model kawin duniawi. Ya, jadi saudara-saudara, ini penjelasan bahwa apa yang terjadi pada zaman Nuh, yaitu orang kawin mawin. Akhirnya Tuhan menghukum manusia zaman Nuh dengan air bah. Nah, itulah sebabnya penghukuman Tuhan lakukan karena manusia memperlakukan perkawinan seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita mengerti dunia modern saat ini, ternyata begitu mudah orang menikah. Ya, sebentar, seperti saya sampaikan tadi, hari ini di Indonesia, besok bisa saja di Singapura, besoknya lagi bisa saja di Papua sana, atau besoknya lagi masih ada rentetan-rentetan yang dikatakan mereka melakukan pernikahan. Tetapi sebaliknya, saudara, kita perhatikan model pernikahan ini. Model pernikahan ini tidak direstui oleh gereja. Contoh, kalau hari ini dia menikah di sini, di gereja, dia mau menikah secara gereja di Singapura, gereja tanya, sudah pernah menikah? Belum. Kalau belum, ya dilaksanakan. Kalau sudah pernah menikah, buktikan surat menikahnya, dan itu tidak dilakukan, tidak dilayani. Jadi inilah saudara-saudara perbedaannya, jenis yang kedua. Itulah sebabnya seringkali kalau ada orang yang sudah menikah secara Kristen, dia Kristen, lalu dia mau menikah dengan orang lain, dia tidak menikah secara Kristen, dia menikah secara dunia. Dia tidak datang ke gereja, tapi dia melakukan secara lepas di catatan sipil atau di lembaga negara. Ya. Jadi yang melayani pernikahan di dunia ini dua lembaga, gereja dan negara, yang sekarang kita kenal catatan sipil. Jadi dua lembaga ini mengeluarkan surat-surat pernyataan pernikahan.
Nah, itulah sebabnya dari dasar ini, maka itu pengesahan hidup bersama orang-orang di dalam menjalankan kehidupan pribadinya. Ya, jadi tentunya tidak akan terjadi sebuah permasalahan-permasalahan konflik antara sesama menyangkut pernikahan ini. Nah, inilah saudara-saudara. Jadi Allah Maha Benar. Allah dalam Yesus Kristus menekankan pernikahan secara baik dan benar. Jadi saudara-saudara, pernikahan itu mempunyai manfaat yang baik dan benar. Jadi di dalam kita menghadapi nanti suatu waktu penghakiman Tuhan di sorga, Tuhan menilai salah satunya adalah pernikahan. Karena ini sudah Tuhan perintahkan untuk dijalankan. Jadi kalau pernikahan ini dijalankan dengan benar, maka penghakiman Tuhan berkata, kamu lulus, tidak dihakimi, karena kamu menjalani pernikahan, satu perintah Tuhan bagi kamu. Jadi ini kita harus memperhatikan baik-baik. Jadi apa yang kita mau melihat, waspadai? Kita yang Kristen, khususnya Saudara Yafet dan Saudari Nita, kalian berdua hari ini ya, melakukan perjanjian pernikahan di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh para jemaat dan hamba-hamba Tuhan, bahwa kalian berdasarkan satu keinginan bersama, ingin menikah untuk melakukan perintah Tuhan. Maka kalian menjaga perjanjian pernikahan ini. Perjanjian pernikahan ini Tuhan memberikannya melalui firman-Nya untuk disampaikan dan mengajarkan, agar mereka yang mau menikah mengerti bahwa menikah itu ada suatu aturan yang benar dan baik yang ditetapkan oleh Tuhan, dan pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengawasi pernikahan ini. Nah, sehingga kalian berdua, ya, Yafet dan Nita ya, ini perhatikan baik-baik bahwa pernikahan ini sebuah sesuatu yang sakral bagi kalian berdua, sesuatu yang suci. Jadi rumah tangga yang kalian akan bangun adalah rumah tangga yang suci pula, di mana Tuhan hadir di dalamnya dan memberikan berkat-Nya. Jadi ini perhatikan, jadi kalian berdua khususnya akan mulai memasuki rumah tangga Kristen setelah acara ini dan terus membangunnya. Jadi ini sejarah kalian berdua di dalam berumah tangga, dimulai pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2023, dan kalian melakukan di Kota Malang ini, dan kalian akan menjalani hidup selanjutnya di Kota Malang dan sekitarnya. Maka saudara kalian berdua ini akan hidup menjadi saksi yang benar bagi sesama teman, sahabat, tetangga, bahwa berumah tangga itu yang benar dan baik. Ini yang harus dijalankan, dan di dalamnya kalian harus mempunyai iman bahwa berkat Tuhanlah yang mengisi rumah tangga kalian. Nah, ini saudara-saudara berdua, jadi nasihat firman Tuhan ini untuk kalian melihat pemandangan pernikahan. Jadi keluarga Kristen itu diwarnai dengan firman Tuhan. Jadi kalian tentunya akan mendapatkan mendengarkan firman Tuhan selanjutnya ketika kalian pergi beribadah hari Minggu di gereja. Di situ kalian mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam rumah tangga. Terlebih lagi kalau besok di beberapa waktu ke depan kalian berdua dikaruniai putra atau putri atau keturunan, ini itu memberi gambaran kedewasaan kalian berdua lagi ya. Jadi ini kembali kita memperhatikan bahwa pernikahan di siang hari ini
itu dilandaskan oleh firman Tuhan. Dan Allah lah yang memeteraikannya, Allah lah yang merestuinya secara pribadi. Kita umatnya, keluarga, ikut merasakannya, merestuinya. Jadi kalau hukum ini sudah ditampilkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah mempersatukan kedua orang menjadi satu, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat bisa memisahkan mereka atau menceraikan mereka. Karena ini tercatat pun di surga. Pencatatan ini tercatat, Tuhan mencatat bahwa mereka berdua adalah suami istri setelah melewati pemberkatan pernikahan nanti beberapa waktu lagi. Nah, jadi kita saudara sebagai umat Tuhan dan manusia di muka bumi memahami pemahaman keilahian ini, bahwa kita memiliki sesuatu pengetahuan yang tertinggi yang datang dari surga yang harus kita mengerti, ialah pernikahan. Jadi janganlah kita melihat sebuah pernikahan itu dengan mudah hancur ya, atau tercerai-berai. Kalau Tuhan mempersatukan, tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa menceraikannya kecuali kematian. Perhatikan ini ya, hanya kematian yang bisa menceraikan kesatuan kalian berdua ini. Dan dari dasar inilah kita mau mengerti bahwa pernikahan ini bernilai lebih berharga dari emas dan perak yang ada di muka bumi, lebih berharga dari segala kekayaan di dunia ini. Karena pernikahan ini hidup, ada di dalam diri manusia, dan akan melahirkan keturunan manusia. Dan itulah sebabnya pernikahan ini sungguh mahal harganya ya. Dia hadir tidak dalam buatan manusia, dia hadir dalam karyanya Allah. Jadi terlebih yang menjalani pernikahan, Yafet dan Nita ini, Tuhan memberikan sebuah penghargaan bagi kalian ya. Di rumah tangga kalian harus rawat baik-baik. Bagikan kalian merawat, kalau kalian mempunyai, contoh saja, kalau kalian mempunyai pakaian yang bagus, bagaimana cara merawatnya ya. Tentunya setelah dipakai, dicuci, dibersihkan, kemudian disetrika, disimpan lagi di lemari, dan kemudian diberikan pengharum atau pewangi-wangian ya, begitu ya. Apatah lagi rumah tangga harus pintar merawat. Bagaimana Yafet merawat istri, bagaimana istri pun merawat Yafet, Yafet merawat Nita, dan Nita merawat Yafet. Itu kalian menjaga. Kalau ada salah satu yang sakit, bagaimana merawatnya, harus bisa belajar. Dan seterusnya, masih banyak pekerjaan-pekerjaan merawat rumah tangga. Ya, salah satunya ialah memang harus bekerja, mencari nafkah ya, bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga keperluan makan keluarga dapat terpenuhi ya. Sepakat ini ya? Oke Yafet, bisa? Oke, ini hal praktis. Tetapi hal teologis yang Tuhan tetapkan ialah seperti tadi. Tetapi bagaimana merawat rumah tangga, itulah yang paling penting, sehingga tidak mudah mengalami yang disebut tadi, mungkin goncangan, mungkin ada yang isuk ya. Kalau baju itu kurang, setrikannya kurang kusut ya, kusut. Jangan sampai, apatah lagi kalau ada mengeluarkan air mata ya, dijaga. Kalau masih muda biasanya masih semangat, tahanlah 1-2 tahun kalian menjaga, karena di situ energi mula-mula biasanya masih berapi-api, sungguh ya bersemangat ya. Tetapi semangat mula-mula ini tetap
usahakan jaga sampai mungkin 5, 10, dan itu bisa terjadi kalau kalian terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang di hari-hari ibadah, kalian menaikkan doa-doa kalian. Tuhan, pelihara kami, berikan kami penghiburan lagi menghadapi beban berat dalam rumah tangga, misalkan mungkin penghasilan, mungkin pekerjaan yang terganggu, dan selanjutnya. Dan itu bagian-bagian penting yang harus kalian rawat. Dan mungkin ada keluarga, orang tua, sahabat, kakak, saudara, dan famili-famili yang lain hanya bisa ikut membantu seperlunya. Barangkali kalian membutuhkan pertolongan yang lain, mungkin terlalu banyak pekerjaan, itu di situ saja mungkin peranan keluarga yang lain. Tetapi inti dari perjalanan keluarga kalian berdua lah yang mengelolanya. Tidak ada orang lain yang bisa mengelola keluarga kalian. Dan inilah yang akan mencapai tujuan akhir berkeluarga dengan baik dan benar. Dan bagi saudara-saudari yang belum memasuki dunia pernikahan, persiapan ini dengan baik supaya menjadi pembelajaran bahwa memang pernikahan itu ada aturannya, ada langkah-langkahnya, sehingga semua itu menghasilkan kebaikan. Ya, baik. Demikian firman Tuhan bagi kita di siang hari ini, khususnya bagi kedua mempelai. Bekal firman Tuhan, pedoman yang harus dipegang di dalam memulai kehidupan rumah tangga kalian. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dan tiba saatnya kita akan masuk dalam acara selanjutnya, ialah janji pernikahan. Baik, saya mempersilahkan kedua mempelai berdiri di depan sini. Ya, mempelai wanita di sini, tangan dulu. Mempelai pria di sebelah kiri. Ya, akan mengucapkan janji nikah hari ini di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus dan jemaatnya. Dan ini akan nanti selesai dilaminating dan akan diberikan kalian berdua memegangnya sebagai bukti seumur hidup. Karena ini janji nikah ini menjadi sebuah seperti meterai bagi keluarga mereka, sehingga mereka akan selalu melihat di hari-hari hidup mereka bahwa janji nikah mereka di hadapan Tuhan telah diucapkan, sehingga inilah yang akan menjadi jaminan mereka menjalaninya dan akan menjadi arsip juga di gereja untuk meneguhkan mereka jikalau ada sesuatu gangguan-gangguan dalam hidup mereka. Baiklah, janji pernikahan ini akan mereka ucapkan hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan dan hamba-Nya. Mungkin kalian posisi berhadapan, berhadapan begini, kita semua menyaksikan. Ada kok tukang fotonya, mana ya? Ya. Saya, Yafet Suripati, pada hari ini tanggal 26 Agustus 2023 menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya untuk menerima Rita Agustina sebagai istri saya di hadapan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus, dan juga di hadapan jemaat di sini, untuk hidup bersama membangun keluarga Kristen sampai akhir hidup saya. Saya, Rita Agustina, pada hari ini 26 Agustus 2023 menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk menerima Yafet Suripati sebagai suami saya di hadapan Allah Tritunggal, yaitu
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan di hadapan jemaatnya di sini untuk hidup bersama membangun keluarga Kristen sampai akhir hidup saya. Ya. Terima kasih. Ya, kembali di tempat di situ dulu. Ya, duduk di kursi di sini dulu. Setelah membaca janji pernikahan itu berarti posisi duduk sudah di situ dulu. Setelah pemberkatan nikah baru posisinya diganti. Ya, sesuai dengan perjanjian atau janji pernikahan saudara Yafet dan saudari Nita di siang ini di hadapan Tuhan Allah kita Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya dan hambanya, bahwa saudara Yafet menerima saudari Nita Agustina menjadi istrinya, dan saudari Nita Agustina menerima saudara Yafet Suripati menjadi suaminya. Itu janji nikahnya sampai seumur hidup. Dan selanjutnya, acara selanjutnya adalah pemasangan cincin pernikahan ini sebagai tanda bahwa mereka sudah sepakat saling menerima, dan ini akan disematkan di jari manis masing-masing, di mana itu akan dipakai untuk mengikat mereka berdua. Oleh sebab itu, saya persilakan kedua mempelai berdiri. Ya, di hadapan Tuhan dan jemaatnya hari ini akan dilakukan penyematan cincin kawin, di mana saudara Yafet akan memasangkan cincin nikahnya kepada saudari Nita di hari ini, dan saya persilakan saudara Yafet mengambilnya yang mana yang ditentukan untuk dipasangkan kepada saudari Nita. Iya, oke, silakan berhadapan. Berikanlah jari manis kanan untuk dipasangkan cincin pernikahan ini. Ya, sungguh cocok ya, setelah dipaskan, dibelikannya. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian demikian. Ya, demikian sah ya mereka mengenakan cincin nikah ini. Kemudian sebaliknya saudari Nita Agustina menyematkan cincin nikahnya kepada saudara Yafet Suripati di jari manis kanan sebagai tanda dia menerima saudara Yafet Suripati sebagai suaminya yang sah. Terpujilah Tuhan. Waduh, pas sekali, luar biasa. Iya, iya, pas. Ya, iya. Kemudian silakan mencium bagian yang akan mencium. Oke, iya. Puji Tuhan. Ya, mereka selesai melakukan. Silakan pindah posisi untuk pengesahannya. Ya, di dalam pengesahan ini akan dilakukan melalui doa. Itulah sebabnya puncak dari pengesahan pernikahan ini dilakukan di dalam doa pemberkatan nikah. Itulah sebabnya mari kita semua masuk dalam doa, dan kedua mempelai, mari kalian berdua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, dua tangan saudara, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan dalam pernikahan kalian. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, Allah pencipta langit dan bumi dan segenap isinya, Allah yang telah menyatakan diri dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hadir melalui Roh Kudus-Mu di muka bumi untuk menguatkan umat-Mu. Di hari ini hamba-Mu akan memberkati kedua saudaraku ini, kedua mempelai ini yang akan masuk dalam rumah tangga Kristen. Hamba berdoa Tuhan Yesus, curahkan berkat dari surga untuk melengkapi mereka masuk dalam rumah tangga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat dari surga, berkat rohani, berkat ilahi, berkat jasmani, kesehatan, damai sejahtera, berkat-berkat
tambahan kekuatan sehingga engkau dapat memimpin keluargamu masuk dalam keluarga yang bahagia, yang takut Tuhan. Terimalah berkat ini supaya engkau hidup bahagia, sukacita, diperlengkapi dengan kekayaan dari surga. Maka Tuhanlah yang membangun hidupmu dan rumah tanggamu dan memperlengkapi engkau dengan berkat-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih hamba memberkati juga saudari Nita yang sehari ini juga telah menerima berkat pernikahan kudus ini. Mereka berdua telah menjadi suami istri, dan istri akan menopang suaminya. Berkat Tuhan dari surga, berkat ilahi akan memenuhi hidupnya, berkat jasmani pula, berkat dalam bentuk pekerjaan, kesehatan menyertai hidupnya, dan rumah tetangganya akan bahagia. Mereka selalu bahagia siang dan malam, tidak ada ketakutan, tetapi mereka berjalan penuh dengan penyertaan Tuhan. Mereka diberkati, apa yang mereka kerjakan dan usaha itu diberkati Tuhan buat mujizat Tuhan dalam rumah tangga mereka dan pekerjaan, dan mereka akan menjadi pusat kebahagiaan dalam kehidupan saudara-saudaranya yang lain, sehingga akan menjadi gambaran bahwa mengasihi Tuhan itu sangat berguna. Terima kasih, terima berkat Kristus Yesus dalam pernikahanmu ini. Terima kasih Bapa. Maka hari ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami, pekerjaanmu tempat ini, dan hari ini terus sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap jemaat dan setiap keluarga yang ikut hadir menyaksikan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekian rangkaian acara pernikahan ini. Ya, silakan boleh ada yang bersalaman-salaman dan seterusnya. Masih ada nyanyian-nyanyian yang lain nanti kita nyanyikan dulu. Ya, kita menyanyikan satu lagu lagi untuk kita mengakhiri akan ibadah pernikahan ini. Silakan duduk kedua mempelai suami istri hari ini. Puji Tuhan. Selamat untuk Yafet dan Nita atas pernikahannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan kita. Bersyukurlah. Selanjutnya sesi foto bersama. Ya. Kita ucapkan selamat dulu. Ya. Kita ucapkan selamat kepada kedua mempelai yang hari ini sudah memasuki rumah tangga baru, rumah tangga mereka. Ya, mari kita beri salaman dulu. Ucapan kebahagiaannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki rumah tangga baru ya. Selamat memasuki rumah tangga baru. Kasih Tuhan. Keluarganya.
Iya, Bapak di sini. Oh, dengan Bapak sekalian. Dengan keluarga dulu. Oh, ada yang iya, ada yang Nanti dulu. belum masuk biar keluar. Ini dulu. Ya. Turun dulu. Dapat masuk. Ini dulu. Ini baru sama. Siap. Ya, nanti ada yang masuk Papa sama ya ini dengan anak ya. Ya. Ayo, buka itu apa? Pakai masker terus.